Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulurku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Dan apabila ada yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Aditya ya. Kalau ada yang masih ingat, beliau pernah menceritakan tentang pengalamannya hampir menginap di hotel berhantu. Kalau masih belum bisa dicari, kalau nggak salah itu di bulan kemarin ya, itu ada cerita dari Mas Aditya. Dan kali ini Mas Aditya ingin membagikan cerita lain. Pengalaman, saya panggil Mas Adit ya, pengalaman Mas Adit ini hampir sama, tentang menginap di hotel, tapi dengan kasus yang berbeda ya dengan cerita yang lalu. Kalau yang lalu kan Mas Adit ini bersama dengan keluarganya, tapi kali ini Mas Adit bersama dengan temannya atau teman kerjanya juga. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasanya ya, dulur Dongeng Tengah Malam semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya, tulis komentar, dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Kejadian yang dialami Mas Adit kali ini yaitu sekitar tahun 2018. Pada saat itu Mas Adit masih magang di salah satu perusahaan di daerahnya Mas Adit. Dan karena pada saat itu kebetulan ada tanggal merah di hari Jumat ya, kan Sabtunya Mas Adit itu libur. Jadi dengan adanya tanggal merah di hari Jumat itu kan jadi long weekend bener-bener. Jadi bisa libur Jumat, Sabtu, Minggu. Makanya karena ada libur panjang seperti itu, Mas Adit ini mengambil kesempatan untuk bisa berlibur atau refreshing lah ya, bersama dua temennya. Selain itu ya memang menghilangkan kepenatan ya pada saat magang itu. Ya istilahnya merefresh diri lah ya, biar bisa semangat lagi setelah berlibur. Karena biasanya kan bergelut dengan pekerjaan di tempat magangnya itu ya. Makanya ada kesempatan libur panjang, dan kebetulan dua temannya juga mengalami hal yang sama, ingin berlibur juga, ingin refreshing juga. Maka berangkatlah Mas Adit ini dengan kedua temannya tersebut. Mengingat pengalamannya pada saat dulu ya, sama keluarganya dulu kan on the spot ya. Jadi begitu sampai di tempat tujuan baru mencari hotel, baru mencari penginapan. Tapi kali ini Mas Adit sudah mempersiapkan semuanya. Jadi Mas Adit sudah memesan hotel, memesan tiket kereta ya yang diambil Mas Adit ini melalui sebuah aplikasi online ya. Nah memang kebetulan pada saat itu aplikasi online kan lagi booming-boomingnya. Kalau sekarang kan orang sudah percaya betul ya. Nah pada saat itu kan juga masih ada keraguan gitu loh, apa bener. Tetapi walaupun ada rasa khawatir, dan juga kedua temannya kan akhirnya juga menyetujui lah lewat pesan lewat aplikasi tersebut. Ya sudahlah, akhirnya percayalah pesan lewat aplikasi online tersebut. Selain itu di aplikasi tersebut kebetulan Mas Adit ini menemukan sebuah hotel yang cukup bagus lah, bintang 4 lah,
dengan harga yang cukup terjangkau. Pada waktu itu sekitar 200 ribuan lah per malam. Karena zaman itu kan disesuaikan dengan kantongnya anak magang ya. Makanya begitu budgetnya segitu dan mendapatkan hotel bintang 4, wah ya cukup apa ya, cukup masuk lah di kantongnya ini. Bayangkan ya, dengan sebagai seorang magang dengan gaji yang ya seperti harian lah. Makanya Mas Adit dan kedua temannya itu langsung memesan hotel tersebut. Karena setahu seumumnya ya, hotel tersebut, apalagi nama hotel itu cukup terkenal. Ya ini saya ini di Bandung ya, Hotel HU. Dan itu cukup punya nama lah. Makanya nggak ragu lagi untuk segera memesan di aplikasi tersebut. Sampai tiba hari hanya, persiapan semua kan sudah ya, jauh hari sudah dipersiapkan. Dan hari itu hari H, Mas Adi dan kedua temennya ini naik kereta. Dan memang benar sesuai aplikasi. Waktu itu kan masih ragu ya beli tiket di aplikasi online. Ternyata semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Sesampainya di kota yang dituju, yaitu kota Bandung, yang dilakukan pertama setelah keluar dari stasiun, otomatis kan check-in hotel ya. Hotel yang dipesan lewat online itu. Sesampainya di hotel, ternyata ekspektasinya kan hotel mewah, hotel terbaru lah ya. Begitu sampai di hotel, ternyata hotelnya itu cukup sepi. Meskipun hari itu kan termasuk long weekend, hari libur panjang, akhir minggu ya, pekan panjang ya. Dan sekilas dari luar memang kelihatannya bahwa itu merupakan hotel yang cukup tua. Ya, pikir Mas Adit waktu itu, pantas lah, makanya harganya kok murah untuk level hotel bintang 4. Ternyata ya mungkin karena hotelnya sudah tua ini, pikirnya Mas Adit dan teman-temannya. Atau mungkin saja pengunjungnya itu menurun karena kalah dengan hotel-hotel yang baru. Atau gimana. Sehingga untuk menarik pengunjung supaya mau datang ke hotel tersebut, makanya dikasih diskon yang cukup besar. Ya mereka maklum lah. Selesai mereview hotel dari luar, segeralah mereka masuk untuk check-in dengan menunjukkan kode pesanannya dan lain-lain. Ternyata betul, dan mereka pun mendapat kamar 701. Awalnya sih nggak terjadi apa-apa. Begitu masuk hotel ditunjukin kamar ya normal-normal saja sebenarnya. Dan Mas Adit dan teman-temannya pun nggak merasakan ada hal yang janggal atau apa, karena memang hotelnya sih hotel cukup lama ya. Tapi ya mungkin dimaklumi lah ya, biasa aja lah. Setelah masuk kamar, ternyata begitu dilihat view-nya, begitu lihat keluar dari kamar itu view-nya itu mengarah ke kolam renang yang cukup besar. Pikir Mas Adit dan teman, oke lah, sudah bagus lah view-nya. Pasti bukan view yang nggak jelas lah, misalnya kampung atau apa. Ini kan paling nggak ada pemandangan kolam yang cukup besar di hotel tersebut. Setelah check-in, menaruh barang-barang dan sebagainya, Mas Adit dan kedua temannya ini pergi ke Mall Paris Van Java sampai sekitar pukul 8. Ya memanfaatkan waktu lah untuk refreshing. Karena seingat Mas Adit, waktu itu setelah jalan selesai sampai di hotel itu sekitar jam 9 malam. Dan layaknya anak muda ya, kan mereka berkumpul ya,
tentunya nggak mungkin lah sore-sore mereka sudah tidur. Yang pastinya mereka kan begadang dulu, yang ngobrol, guyonan, cekikak-cekiki, ketawa-ketawa, seneng kan ya. Tetapi di tengah-tengah cengkerama mereka tiba-tiba terdengar suara ketukan. Itu sampai 3 kali ya ketukan itu. Begitu mendengar itu, mereka sadar apa karena mereka berisik itu ya. Sampai ada orang yang mungkin mau menegur atau apa. Mendengar ketukan itu otomatis mereka langsung diam semua dan saling bertatap-tatapan. Tetapi sebenarnya mereka diam itu bukan karena ketukan itu. Ketukan 3 kali tersebut. Yang membuat mereka diam, yang membuat mereka heran dan bercampur kaget. Suara ketukan itu ternyata bukan berasal dari pintu kamar. Tetapi suara itu ketukan dari mana? Dari jendela kaca, dimana kalau dibuka itu view-nya yang menghadap ke arah kolam renang tadi. Bisa dibayangkan ya, kamar mereka itu kan kamar nomor 701, yang berarti biasanya kalau hotel bertingkat itu huruf awal angka 7 itu biasanya adalah lantainya. Berarti kalau itu memang lantai 7, bisa dibayangkan kamarnya Mas Adit dan temannya kan berada di lantai 7. Secara logika kalau kita pikir, siapa mengetuk pintu seperti ketukan orang yang lagi mengetuk sengaja ya. Itu mengetuk kaca di lantai 7. Yang notabene itu adalah jendela yang menghadap keluar, tidak ada tangga di situ yang pasti. Makanya setelah menyadari hal itu, mereka bertiga pun setelah terdiam dan gak bicara apa-apa, pelan-pelan mereka pun langsung tidur. Tidur takut dengan apa yang terjadi. Dan dalam pikiran Mas Adit waktu itu mungkin karena mereka bertiga berisi, jadi mengganggu penghuni di sekitar itu. Sampai pagi harinya setelah mereka terbangun semua, mereka pada penasaran lagi. Mengetuk kaca jendela, dibukalah kaca jendela. Begitu dibuka, memang benar. Jadi kaca jendela itu berada di lantai 7 dan seperti diceritakan di awal ya, view-nya itu arah ke kolam renang besar tersebut. Karena penasaran dengan kejadian semalam, Mas Adit pun googling mengenai hotel yang ditempatinya saat ini. Dan pada saat googling itu, karena hotel H yang dimaksud ya, yang banyak kan review-review dari hotel tersebut. Tapi Mas Adit masih penasaran, siapa tahu ada berita lain mengenai hotel tersebut. Setelah dibuka-buka sampailah ada berita yang lain daripada yang lain. Bahwa di situ disebutkan bahwa ada berita mengenai tewasnya balita dan pengasuhnya di kolam renang ya, di kolam renang hotel tersebut, yang kebetulan kamarnya ini kan menghadap ke arah, atau jendelanya ini ya, jendela kacanya ini menghadap ke arah kolam besar tersebut. Dan berita tersebut itu diberitakan terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, yang berarti terjadi sekitar tahun 2016. Walaupun menemukan berita tersebut, karena memang harinya yang dilalui Mas Adit ini kan sudah direncanakan jauh hari ya, kegiatannya kan cukup padat. Makanya setelah melihat berita itu pun sudah sampai terlupakan gitu loh, sampai nggak ingat lagi melakukan kegiatan acara-acara yang sudah disusun.
Dan malam berikutnya, alhamdulillah kata Mas Adit, nggak ada kejadian apa-apa. Atau mungkin karena hari siangnya kan cukup padat ya acara yang dilalui Mas Adit dan kedua temannya ini. Mungkin karena begitu sampai hotel, mandi-mandi, fresh seger, kecapean, makanya tertidur sampai nggak mendengar lagi hal-hal yang mistis ya, yang seperti malam pertama tersebut. Begitu juga sampai hari pada waktu mau pulang nih, sekitar Minggu sore. Karena memang acaranya cukup padat, makanya tiap hari pagi sampai sore bahkan sampai malam itu memang full acara, mumpung ada libur sudah jalan sebelumnya, makanya hari-hari dilalui cukup padat sampai melupakan malamnya ada kejadian, melupakan karena kecapean. Sampai Minggu sore mereka pun ancang-ancang pulang dan alhamdulillah sudah nggak ada kejadian lagi. Sampai di Jakarta mereka pun berpisah lah untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Itu tadi cerita dari Mas Adit ya, pengalamannya waktu berlibur di kota Bandung, atau istilahnya pelesir ya, pelesir untuk menghilangkan kepenatan, kejenuhan di tempat pekerjaannya. Barangkali ada juga pengalaman yang sama dengan yang dialami Mas Adit ya. Monggo sedulurku semuanya, kalau mau kirim cerita bisa kirim melalui email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa ditulis, atau bahkan mungkin mau kirim cerita suara, atau mungkin nggak bisa menulis ya, disampaikan aja melalui suara urutan kejadiannya. Kalau nanti mungkin cerita suara itu kurang maksimal, nanti saya yang menerjemahkan dari cerita yang sedulurku kirimkan ke Dongeng Tengah Malam. Terima kasih Mas Adit untuk kiriman ceritanya. Masih ada lagi sebenarnya cerita dari Mas Adit ini. Nanti saya akan bawakan di episode selanjutnya aja. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan terima kasih juga kepada sedulurku semuanya yang tetap setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Di YouTube, yang di Spotify jangan lupa follow dulu. Dan juga saya sampaikan bila ada salah-salah kata atau ucapan yang tidak sengaja, mohon bisa dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.